Pagi hari ini renungan kita terambil dari Ulangan 9. Saya akan bacakan dengan cepat dan nanti kita akan belajar dari apa yang kita baca. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah ya orang Israel, engkau akan menyeberangi Sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki negeri bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal, dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu. Karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini, padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah supaya kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar bahwa Tuhan begitu murka kepadamu sehingga ia mau memunahkan kamu. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari 40 malam lamanya di gunung itu, roti tidak aku makan dan air tidak aku minum. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulisi jari Allah, di mana ada segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dari tengah-tengah api daripada hari perkumpulan. Sudah lewat 40 hari 40 malam, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh perjanjian itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah aku lihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih besar, berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Setelah itu berpalinglah aku. Lalu turun dari gunung yang telah sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan, kamu telah segera menyimpang dari jalan diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka aku peganglah kuat-kuat kedua loh itu, kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali, roti tidak aku makan dan air tidak aku minum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu, lalu abunya kulempar ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di
Tabera di masa dan Kibrot Ta'awa kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang kita Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah memusnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kubawa keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hambamu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri di mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung? Amin. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita merenungkan hal yang tidak banyak, yaitu kita belajar untuk terutama di ayat 4 dikatakan, janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku keluar masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapan. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa mengenal Tuhan, kalau kita bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu sekali-kali bukan karena faktor kita. Nah, firman Tuhan katakan, Yohanes, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Nah, itu luar biasa. Jadi kalau kita bisa mengenal Tuhan, ya enggak bisa karena aku dulunya agama ini, sekarang masuk ini. Karena murni keinginan atau murni karena dari saudara. Itu semua saya percaya faktor dari dorongan Roh Kudus yang memilih kita untuk percaya, untuk dibentuk, dan untuk menjadi lebih baik hari demi hari. Nah, hari ini kita belajar, kalaupun kita percaya kepada Tuhan, mari kita belajar untuk tidak membanggakan apa yang kita punya, jasa-jasa kita, dan kebaikan kita terutama. Nah, mengapa harus seperti itu? Karena kalau kita membanggakan jasa kita, kita mulai coba-coba, oh itu Tuhan milih aku karena kebaikanku, aku bisa melakukan ini karena aku lebih istimewa dari yang lain. Wah, nanti kita akan ya tidak maksimal. Maksudnya gini, di suatu gereja ketika kita mulai melayani, mulai kita terjun dalam pelayanan dan kita mulai rajin dan mulai kita menghasilkan banyak hal, aku sudah bisa ini, bisa itu, bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, aku sudah melakukan ini dan hasilnya seperti ini, sehingga dari apa yang Tuhan percayakan pada kita, gereja ini menjadi besar. Dan orang pas semua mengatakan, kalau nggak ada Anda, nggak ada mbaknya, nggak ada masnya, nggak ada tuan, nggak ada nyonya, gereja nggak bisa sebesar ini. Nah, jangan sampai seperti itu, saudara yang kasih Tuhan. Kita tetap harus rendah hati. Kita anggap zero, nol. Aku sudah melakukan ini, ya memang harus kulakukan. Memang itu tugasku. Kami pelayan Tuhan, kita pelayan Tuhan harus melakukan seperti itu. Kalaupun sudah melakukan, sebaiknya kita katakan aku ini hamba yang tidak berguna, yang tidak bisa melakukan. Kalau Tuhan tidak memberikan anugerah atau kepercayaan atau memberikan kekuatan, itu kalau kita bisa seperti itu, kita akan legowo. Nggak ngundat-ngundat, saudara. Wah, aku harus ini, aku nggak diajeni. Nah, kalau kita seperti itu, kita hasilnya nggak maksimal. Contoh, saya suatu saat di kepanitiaan Natal, saya sudah melakukan ini, bikin dekor, bikin apa. Nah, suatu saat teman saya,
butuh pertolongan, Pak, minta tolong Pak, kalau saya eh, membanggakan jasa saya akan katakan, aku wis ngene. Bagian itu ya ada dewek sih, mengapa kok harus aku? Nah, jadi kita nggak maksimal. Harusnya kalau kita masih bisa bantu, kita tetap bantu. Ya Pak, maaf saya nggak bisa bantu maksimal, minta dulu untuk pecel badan. Tetap saya bantu. Nah, harusnya seperti itu. Nah, kalau kita membanggakan jasa-jasa kita, eh, contoh seorang yang seperti itu tadi, wah gereja dulu kalau nggak ada saya, oh izinnya itu nggak bisa keluar, nggak ada saya yang ke sana kemari, saya ke nembus ini, oh nggak bisa berdiri gereja ini. Nah itu saya percaya akan gampang apa ya, lelah. Kalau ada apa tersinggung, wah aku kok nggak dihargai, aku kok nggak seperti ini. Padahal gara-gara aku gereja ini bisa seperti ini. Nah itu akan buat kita tidak maksimal. Baiknya ketika kita sudah bisa melakukan segala sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan. Nah, kalau kita serahkan kepada Tuhan, kita menganggap nol, wes aku nggak berbuat apa-apa, aku nggak bisa apa-apa. Kalaupun aku bisa, wes puji Tuhan, ini untuk aku ngelatih kemampuanku untuk lebih baik. Ini aku untuk ke depan lebih baik. Ini untuk bentuk karakterku, untuk aku lebih tanggung jawab. Itu akan lebih baik, lebih enak. Dan kita akan jadi lebih baik. Nah, suatu saat saya belajar di pelayanan, saya belajar bertanggung jawab. Yang baik ternyata ya untuk yang dapat hasil ya saya sendiri. Saya dulu dari keluarga, ya ayah saya meninggalkan ibu saya nikah lagi. Dari kelas 1 SD saya sudah nggak ditunggui orang tua karena ayah saya waktu itu eh, meninggalkan ibu saya, cantol nggak jauh situ, Mojo Agung situ, cantol terus nikah lagi. Ibu saya terpaksa ya mau nggak mau kerja, kerja di luar kota terus, Tulungagung, di mana luar kota mana, pulang seminggu sekali gitu. Nah dari itu saya nggak bisa dapat gambaran keluarga yang baik itu seperti apa, bertanggung jawab di keluarga itu. Nah saya waktu itu mau menikah itu takut saudara, takutnya mau punya anak juga takutnya apa? Terjadi hal yang seperti keluarga saya dulu, nanti terjadi perceraian. Nah, tapi saudara puji Tuhan ternyata Tuhan melatih saya dari pelayanan. Dari pelayanan itu saya mulai setia di musik, saya mulai belajar dari nol. Waktu itu saya main keyboard karena kepaksa. Waktu itu Pak Heri, senior saya, keluar dari pelayanan. Pak Yakub juga karena ada suatu pekerjaan pindah ke Blitar. Saya nggak ada siapa-siapa, saya nggak bisa apa-apa, cuma bisa main gitar. Akhirnya dari gitar mulai saya transfer di keyboard. Oh, C, do, mi, sol. Oh, D minor, re, fa, la. Oh, E minor, mi, sol, si. Saya mulai hafalkan, saya mulai belajar. Saya bisa, saudara. Dan ketika saya bisa, saya mulai melakukan dengan sebaik mungkin. Saya belajar terus, saya kembangkan terus. Nah, saya dikasih tanggung jawab jadi ketua musik, saya mulai bertanggung jawab. Kalau nggak ada sesuatu yang penting, saya tidak akan meninggalkan pelayanan. Wah, kecuali suatu saat nenek saya waktu itu meninggal, minggu terpaksa saya tinggal. Nah, kalau nggak ada hal yang penting yang yang harus saya tinggalkan, saya tidak akan tinggalkan. Sakit pun saya akan berusaha sebisa mungkin, kecuali saya geletak. Suatu saat istri saya hamil besar, waktu itu ketua presiden worship kami katakan, kamu perutnya sudah besar, kamu nggak usah pelayanan aja. Terus saya tanya, mama masih kuat berdiri enggak? Gitu. Ya sih iso sih, sampai selesai iso. Tetap melayani, tetap melayani. Masih singer, sampai kakinya bengkak waktu itu. Nah, dari itu saya belajar dari pelayanan, saya bertanggung jawab, dari pelayanan saya bisa mengusahakan lebih baik. Ketika saya rumah tangga, ternyata itu kebiasaan itu terbawa.
Nah, saya jadi belajar berusaha jadi kepala rumah tangga yang baik. Jadi berusaha mungkin bisa bertanggung jawab. Sampai sekarang keluarga kami baik-baik dan Tuhan memberkati. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan benar-benar milih saya, mengajari saya, dan mendidik saya. Saya nggak nyangka sampai seperti ini. Hasilnya sampai seperti ini. Nah, makanya saudara kami himbau teman-teman di pelayanan, ayo sungguh-sungguh di musik. Latihan sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh. Kamu kalau ngerti musik dengan baik, pelayananmu akan lebih baik, dan itu nggak sengaja akan membentuk karakter yang baik. Kalau main musik asal-asalan, terus nanti ada hamba Tuhan katakan, yang penting Tuhan itu tidak melihat skillnya, Tuhan melihat urapannya. Oh, kalau ada hamba Tuhan kita aku wetak siapapun hamba Tuhan itu. Mengapa? Karena Daud sendiri itu pemain musik yang skillful. Ketika orang Israel, Saul cari orang siapa yang bisa main kecapi, orang-orang penasehat raja, tingkatnya tingkat nasional sudah Daud. Seluruh Israel tidak ada yang lebih baik mainnya daripada Daud. Jadi skill sama kecintaan kita kepada Tuhan itu berjalan seiring. Kalau orang cinta Tuhan, pasti dia akan belajar skill dengan baik. Nah, seperti itu saudara. Jangan dipotong-potong dengan yang penting Tuhan melihat hatinya. Tuhan mengurapi tidak melihat skillnya. Waduh, ini kacau mana ini nanti. Urapan terus. Emang Tuhan bisa ngurapi orang sembarangan. Daud dipilih karena diurapi karena Daud belajar, Daud pinter, Daud berusaha maksimal. Kalau di Israel ada yang lebih baik dari Daud, pasti Daud nggak kepilih. Siapa yang terbaik di Israel? Oh, ada Bejo gitu. Bejo dipanggil, nah Daud enggak. Daud enggak akan jadi raja. Tapi Daud ketika ada kesempatan dia sudah siap karena dia suka belajar, suka latihan dan suka memaksimalkan hidupnya. Nah, seperti itu saudara yang kasih Tuhan. Jadi pagi hari ini biarlah kita belajar. Selalu kita katakan zero, aku nol. Ketika kita sudah melakukan segala sesuatu, sudah nol. Aku sudah nyumbang gereja 500 juta sampai berapa miliar. Nol. Kita bisa nyumbang itu karena Tuhan kok. Aku sudah begini gitu, nol. Kita anggap nol lagi. Nol. Maka langkah kita akan lebih cepat, langkah kita akan lebih semangat, kita ngelayani nggak gampang putus asa, nggak gampang ngelukru. Ngelukru itu seperti benang ngelukru gitu, mulai kendor-kendor, ruwet, akhirnya ruwet, anak-anak nangis, nggak bisa layangan. Nah, seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap menganggap diri kita nol. Sehingga kita melakukan sesuatu dengan sukacita, dengan maksimal, tidak ada beban. Nanti ada yang nyindir-nyindir, ada yang ngeritik-ngeritik, ya kita tetap bisa legowo, enggak apa-apa. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, seperti itu. Nah, kalaupun mereka lakukan itu, ya aku akan lebih baik. Jadi kritik itu kita pandang seperti ikan ikan boleh ikan bandeng lah. Kita makan dagingnya, duri-durinya tidak. Mungkin katanya menyakitkan. Oh, Bapak Gembala dulu kalau sudah ngeritik, mesti harus disertai dengan kata-kata yang menusuk. Supaya apa? Supaya kita mikir, merenungkan, dan kita akan lebih baik. Kalau ngeritiknya cuma mengingatkan, jangan begini ya. Itu kadang-kadang memang nggak terlalu diingat. Tapi kalau kata kasar dikit, nah itu diingat, direnungkan, kita akan lebih baik. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Biarlah ini jadi berkat untuk kita pagi hari ini. Kita biar belajar merasa nol. Jangan merasa berjasa apapun yang kita lakukan untuk gereja, anggap nol. Anggap kita belum melayani. Aku sudah melayani dari tahun itu ketika Nyonya Menir buka. Anggap aja nol. Saya melayani baru kemarin. Gitu. Saya kalau ditanya, Pak, yuk melayani dari tahun kemarin. Berapa Pak? 10 tahun, 20 tahun. Ya 5 tahun lebih lah. Saya cuma gitu aja. Nah, itu lebih enak daripada saya melayani sejak tahun. Wah, seperti itu. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Biarlah ini jadi renungan untuk pagi hari ini. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Kami serahkan Ibu Gembala.
Shalom, shalom. Sorry, saya terlambat bangun, sorry. Soalnya tengah malam bangun, jadi tidurnya para isu. Puji Tuhan saya bisa bangun, dibanguni Lili pakai telepon. Saya itu kemurahan Tuhan, saya masih hidup hari ini, masih bernafas. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur kita jangan membanggakan semua karena jasa kita. Ingat, kita ini berdiri pun, bernafas pun karena anugerah Allah. Amen. Kalau kita bisa saat ini ada, ini satu anugerah. Amen. Kemurahan Allah masih mengikuti. Saudara, saya bersaksi. Saya kemarin tuh panas dingin. Ya memang tenggorokannya kurang enak ya. Kayak orang mau flu itu ya. Tapi puji Tuhan. Tuhan itu memberi pertolongan tepat pada waktunya. Amen. Amen. Inilah Tuhan memberikan saya pagi ini, saya hati ini kemurahan Tuhan. Bukan karena jasa saya kuat. Nah ini. Dan melayani pun begitu. Kalau kita bisa melayani, kita nggak usah membanggakan diri. Itu yang menyebabkan bangsa Israel jatuh dalam dosa. Sampai Musa itu berdoa. Karena kesalahannya sungguh-sungguh fatal. Waktu Musa naik ke gunung 40 hari, 40 malam. Menerima 2 loh batu. Sementara menunggu bangsa Israel dengan Harun membuat apa? Patung lembu. Itu menjadi kejijikan sama Tuhan. Akhirnya Tuhan marah sampai kemurkaan Tuhan itu mereka mau dimusnahkan, betul? Tapi yang nangis berdoa syafaat siapa? Musa. Yeah. Pemimpin yang betul-betul hatinya lembut. Di ayat yang 27, kalau tidak salah. Ya 27. 27 itu kata. 27, tidak salah. Ya betul 27 ya. Dikatakan. Ingatlah. Oh 26. Dan aku berdoa kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan Allah, jangan musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu, yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah pada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, Yakub. Jangan perhatikan kedegaran bangsa ini atau kefasikan dosanya. Bukankah mereka itu umatmu sendiri? 29. Yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang teracung. Amen. Suatu hati yang lembut. Saya belajar. Kita pun harus belajar. Kalau ada kesalahan orang lain, justru kita mendoakan supaya Tuhan berbelas kasihan. Kalau Tuhan
berbelas kasihan. Sehingga bangsa Israel ini diampuni. Tapi dasarnya suka ngeyel, suka enggak percaya, suka berbantah-bantah. Enggak percaya bangsa Israel ini. Akibatnya apa? Enggak masuk ke Kanaan. Musa juga enggak masuk. Cuma Yosua ambil Kaleb. Mari kita belajar. Belajar menjadi orang yang, padahal Musa itu sudah doano bangsa itu. Bangsa Israel. Berdoa syafaat. Sungguh-sungguh. Supaya jangan dimusnahkan. Bangsa Israel. Tapi Musa juga enggak masuk ke Kanaan. Tapi Musa dibawa langsung ke surga sama Tuhan. Kalau kita lihat di perjanjian baru, Musa dan Eli dibawa Tuhan ke gunung. Diperlihatkan, ya. Ini loh hatinya Musa. Biar kita belajar seperti Musa. Menjadi pendoa syafaat. Sama seperti Tuhan Yesus. Saat ini naik ke surga. Menjadi pendoa syafaat bagi kita. Amen. Dia naik ke surga menyediakan tempat. Tapi juga jadi doa syafaat buat kita. Pendoa syafaat. Saudara, kita doa itu tidak main-main. Jangan remehkan doa. Doa itu bisa mengubah Tuhan yang murka, dikasihi belas kasihan, kesempatan kepada bangsa Israel. Melihat Kanaan. Tapi ada yang masuk. Belum. Mereka tidak masuk. Mereka di mana? Dimatikan di padang gurun. Satu persatu mati di padang gurun. Cuma gara-gara apa? Ngomel. Dan tidak percaya akan janji Tuhan. Mari kita sadar. Kehidupan kita di dunia ini pun. Jangan suka ngomel. Jangan suka bantah-bantah. Loh kok gitu sih? Nggak gini tak? Tuhan, kok gitu toh Tuhan? Masuk belajar loh. Kenapa disebut Abraham, Ishak, Yakub? Hamba yang berkenan. Karena Abraham itu kalau disuruh Tuhan, nggak banyak omong. Cuma ya melakukan. Ishak disuruh nabur di saat masa kelaparan. Ya nurut. Akhirnya dia apa? Diberkati. Ini. Yakub pun penipu. Nama Yakub penipu. Tapi begitu dia disuruh Tuhan kembali berdamai dengan Esau. Kembali. Dia nurut. Mari kita belajar. Saya percaya kita menjadi pendoa syafaat. Jangan nuding orang. Salah ini, salah itu, salah itu. Mari kita belajar. Kita pun saat ini berdiri minta kekuatan Tuhan. Amen. Puji Tuhan. Mari pendoa syafaat. Singkat, jelas, padat. Tuhan memberi. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur Tuhan. Nasihat-Mu begitu indah buat setiap kami Tuhan. Biarlah kami tidak membanggakan kuat dan gagah kami. Namun semua karena anugerah kasih karunia yang Kau limpahkan atas kami.
supaya kami tetap sadar menjadi umat hamba yang rendah hati, karena semuanya anugerah itu tetap menjadi kami untuk melayani Engkau dimanapun kami Kau izinkan melayani Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati Mas Yoyo Tuhan yang sudah menyampaikan isi hatimu, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati usaha pekerjaannya, biarlah keluarga ini berdiri di situ Kau pakai menjadi berkat bagi banyak bangsa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Maaf, saat ini kami berdiri mewakili bangsa Indonesia. Makasih Bapak, bangsa Indonesia sudah Bapak ampuni. Tidak ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negeri kami, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerah kami. Kami akan menyebutkan tembok kami selamat dan pintu gerbang kami pujian. Penduduk Indonesia semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai tangkokan yang ditanam Tuhan sendiri untuk memperlihatkan keagungan, kekuasaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Indonesia tetap berdasarkan Pancasila, berundang-undang dasar 45, berbhinneka tunggal ika, NKRI tetap kokoh di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan menyinari bangsa Indonesia dengan wajahnya. Karena itu bangkitlah Indonesia, terang-Mu sudah datang dan kemuliaan Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih Bapak, Indonesia dipenuhi shalom dari surga. Indonesia bersatu, rukun, damai. Pemimpin bangsa dari pusat sampai ke daerah-daerah sudah Engkau berikan roh takut akan Engkau, roh kebijaksanaan untuk mengambil setiap keputusan untuk kepentingan bersama. Terima kasih Bapak, keamanan, kerukunan, perekonomian Indonesia sudah Engkau pulihkan, bahkan gempa Palot Jinawi sudah terjadi di bangsa kami. Kesehatan Indonesia sudah Engkau pulihkan. Tidak ada virus-virus di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sudah Engkau hentikan. Bahkan bencana-bencana alam sudah Bapak kendalikan. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kesatuan tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Sudah terjadi Bapak. Terima kasih Bapak, biar kami saling mendoakan satu dengan yang lain, mendukung dalam setiap melayani Raja di atas segala Raja. Roh Kudus memberikan kasih karunia di setiap gerejanya, terutama buat gereja Betani MOG Jombang. Sesungguhnya perkenanan anugerah serta cintanya tidak pernah menjauh, selalu ada buat kami, khususnya dari Ibu Gembala Inggawati Kusuma dan semua pengerja, semua jemaat dan gereja Betani MOG Jombang. Amin. Kami selalu ada di hati Tuhan dan menerima lawatan Roh Kudus. Yes. Kami semua sehati, sepikir, satu tujuan dalam melayani. Karena teladan kami adalah Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau terlampau baik. Yang selalu membawa jiwa-jiwa bertobat. Yes. Yang selalu haus dan lapar akan kebenaran, yang selalu rindu datang beribadah di setiap ibadah, baik ibadah raya Jombang Blessing FA, terlebih khususnya saat ini doa pagi Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengerti hati kami, yang selalu penuh dengan jiwa-jiwa yang berjumpa dengan pribadi Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, penuhan jiwa-jiwa beribu-ribu laksa sudah terjadi di gereja Betani MOG Jombang. Terima kasih Bapak. Engkau baik, sangat baik Bapak. Tahun kemuliaan dan kelimpahan jasmani dan rohani sudah kami terima.
Terima kasih Bapak semua menerima berkat pertolongan yang dari Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Baik Bapak Suryo Supeno, Ci Oli, Mbak Christine, semua penyakit sudah Engkau angkat. Mbak Christine sembuh Tuhan di dalam nama Yesus. Bayu saat ini yang mengalami sakit, Engkau sudah sembuhkan. Biarlah melalui hal ini orang tuanya Kau izinkan mengenal Engkau Bapa di dalam nama Yesus. Kami percaya. Terima kasih Tuhan. Anak Febe dan semua Pak Jati, mungkin adiknya Bu Yeni Tosono, mamanya Bu Duita, mungkin semua yang hambamu tidak bisa sebut Tuhan. Engkau sudah menjamah, menyembuhkan jasmaninya, terlebih rohaninya untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi Bapa. Yang berbeban berat, Engkau sudah berikan kelegaan. Yang terikat rohnya sudah Engkau bebaskan. Terima kasih Bapak, setiap rumah tangga sudah Kau berikan keharmonisan, kerukunan, paling menghormati. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang ikut doa live streaming pagi hari ini sudah menerima berkat pemulihan jasmani dan rohani. Oleh karena itu saudara, mari kita katakan apa saja yang kami minta dan doakan sudah kami terima di dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, terimalah berkat Allah. Damai sejahtera, sukacita. Kami menjadi pendoa-pendoa syafaat. Yang takut akan Tuhan. Amin. Sungguh-sungguh dilimpahi belas kasihan. Amin. 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 Terima kasih Tuhan. Berkat melimpah secara rohani, secara jasmani. Amin. Dan siapa yang percaya kita menerima kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani. Sama-sama saya katakan. Amin.